Di tengah heningnya pagi dan panorama kehidupan yang damai, terdapat sebuah cerita yang perlu kita ungkap bersama. Suatu kisah yang menembus kedamaian dan merobek lapisan keseharian. Pada video ini, mari kita berlayar melintasi medan yang terpaut antara kedamaian dan konflik. Inilah sebuah kisah fenomena yang mendalam, sebuah realitas yang mencoret-coret bayang-bayang damai. Bersama-sama, kita akan menjelajahi perjalanan ini dan mencari sinar harapan di tengah-tengah kegelapan yang melingkupi. Saksikanlah dan mari kita bersatu dalam perjalanan ini menuju pemahaman dan mungkin menuju perdamaian. Perang, kata yang terdengar sederhana, namun menyimpan kompleksitas yang mendalam. Ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga konflik yang mencapik-capik esensi kemanusiaan. Pengertian perang melibatkan lebih dari sekadar senjata dan strategi militer. Perang mencakup pertarungan atas ideologi, hak asasi manusia, dan kehidupan sehari-hari yang tercerai-berai. Retorika perang menjadi daya penggerak, merangsang ketakutan, dan membangun konflik. Retorika ini melibatkan kita semua, membentuk pandangan kita terhadap dunia dan meretas jaringan sosial kita. Inilah awal dari konflik yang tak terelakkan. Dalam cahaya kelam yang melingkupi panggung perang, perbedaan ideologi muncul sebagai salah satu pemicu utama konflik. Ide dan keyakinan yang bertentangan dapat memicu ketegangan, memecah belah masyarakat, dan memaksa pihak-pihak yang berseberangan untuk bersaing dengan cara yang destruktif. Sementara itu, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan menjadi bahan bakar bagi nyala perang. Persaingan untuk dominasi dan kontrol atas sumber daya strategis dapat menjadi pemicu konflik yang menghancurkan, menciptakan lingkaran setan dari ambisi yang tak terpuaskan. Perbedaan kepentingan menjadi hal yang cukup rumit, di mana setiap pihak berjuang untuk melindungi dan memajukan agenda mereka sendiri. Ambisi untuk mengamankan keuntungan dan perlindungan dapat memunculkan pertempuran yang tak terhindarkan. Ketika perbedaan ideologi, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan, dan pertarungan kepentingan saling berbenturan, kita terperangkap dalam jaring labirin konflik. Peperangan merusak lebih dari sekadar medan perang. Kerusakan ini terasa secara mendalam di tatanan sosial dan ekonomi, mematahkan pilar-pilar kehidupan masyarakat. Rusaknya tatanan sosial dan ekonomi menciptakan luka-luka yang dalam. Pertumbuhan ekonomi yang terhenti, pekerjaan yang hilang, dan kerugian harta benda adalah bagian dari harga mahal yang dibayar oleh masyarakat yang terjebak dalam pusaran konflik. Trauma jangka panjang muncul sebagai bayangan yang menakutkan. Setiap ledakan, setiap serangan, meninggalkan jejak emosional yang tidak mudah dihapus. Terlebih lagi, anak-anak yang tumbuh di tengah konflik seringkali menjadi korban utama, menderita traumatisasi yang dapat membayangi sepanjang hidup mereka. Malnutrisi pada anak-anak juga menjadi tantangan utama. Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi membawa konsekuensi serius pada pertumbuhan fisik dan perkembangan mental mereka. Ini bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga investasi jangka panjang pada masa depan yang terancam. Disabilitas, baik fisik maupun mental, juga sering menjadi cerminan tragis dari konflik. Luka-luka yang diderita baik secara fisik maupun psikologis yang dapat menempatkan mereka dalam tantangan.
yang terus-menerus. Penyakit-penyakit menyebar dengan cepat di tengah kondisi lingkungan yang terpengaruh oleh perang, dari kurangnya air bersih hingga fasilitas kesehatan yang hancur. Wabah penyakit menjadi ancaman yang tak terelakkan. Dalam bayang-bayang penderitaan ini, kita mencari cahaya harapan, mencari solusi untuk mengatasi perang, dan menyembuhkan luka-luka yang mendalam. Melalui pemahaman dan aksi kolektif, kita dapat membangun dalam menuju perdamaian. Kerjasama menjadi fondasi utama, negosiasi, dialog, dan kesepakatan menjadi alat yang kuat untuk menyelesaikan konflik. Melibatkan semua pihak terkait, dari warga lokal hingga pemimpin dunia. Pemberdayaan masyarakat lokal dan pembangunan kembali infrastruktur menjadi prioritas. Proyek-proyek ini bukan hanya tentang memperbaiki bangunan fisik, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memimpin perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan memegang peranan sentral, menyediakan akses yang adil dan merata kepada pengetahuan dan pendidikan adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang tangguh dan berbudaya berdamai. Sebab pada akhirnya, perdamaian bukanlah tugas satu orang, tetapi tanggung jawab bersama. Mari bersatu, melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah. Melalui upaya bersama dan tekad untuk mengubah, kita dapat membangun dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih manusiawi. Mari bersama-sama menciptakan narasi baru yang akan membawa kita keluar dari bayang-bayang perang menuju sinar harapan bersama.